selamat pagi. Apa kabar semuanya di rumah? Wah, Kak Joyce berharap semuanya di rumah sehat, dalam keadaan baik. Walaupun sudah masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun, tetapi harus kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Joyce dan Kak Yustus akan memimpin pujian dan firman Tuhan. Kita akan beribadah hari Minggu. Nah, sekarang kakak minta 1 menit kalian saat teduh bersama Tuhan. Kakak minta 1 menit. Setelah kita 1 menit saat teduh bersama Tuhan, kita akan mulai beribadah kepada Tuhan. Minta tolong. Oke, kita sudah saat teduh. Sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu pembukaan, yaitu lagu Selamat Pagi Bapa. Ayo kita menyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
hati kita sekarang untuk doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu baik. Dari malam hingga pagi hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan dari Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan siapkan hati, pikiran dan perasaan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya di rumah katakan amin. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan menyanyikan lagu. Oh ya, sebelumnya semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu KASIH. Kakak minta dengan gerakan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu KASIH. Tahu kan lagunya? Oke, kita menyanyi lagu bersama-sama KASIH. Oke, masih tetap dalam keadaan berdiri. Kakak minta lagi kita menyanyikan lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Tahu kan lagunya? Nah, masih dalam keadaan berdiri. Semuanya bangkit berdiri, masih dalam keadaan berdiri. Kita menyanyikan lagu Ku daki 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 ke gunung yang tinggi. Yesus besertaku, terbang
sekarang kita akan mendengarkan apa? Biasanya kita mendengarkan apa? Kita akan mendengarkan yang namanya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yustus. Wah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Yustus. Nah, namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Semuanya dengan sikap doa, kita sambil menyanyi lagu itu, baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kemudian Kakak Yustus akan membawakan firman Tuhan untuk kita. Oke, ya, terima kasih Kak Joyce ya sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kemudian kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami mengerti firman-Mu ini. Berikan Roh Kudus-Mu dan jauhkan segala gangguan, kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghalau kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, anak-anak sekalian, ya, adik-adik sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman dari dalam Matius 15 ayatnya yang ke-32 sampai 39. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Perjanjian baru ya.
Nah, kalau sudah dapat, adik-adik sekalian yang sudah bisa membaca, kita membaca bersama-sama. Kakak membaca di sini, kalian mengikutinya, membaca juga dalam di rumah. Yang belum bisa membaca, boleh mendengarkan saja. Matius 15 ayat 32 sampai 39 dengan judul perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7. Jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Ayat 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid. Kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa di Alkitab mencatat Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Namun bukan hanya 5.000 orang saja yang Tuhan Yesus memberi makan. Sekarang kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Jadi di Alkitab ada 2 kali Tuhan Yesus memberi makan orang yang sangat banyak. Nah, di sini Tuhan Yesus kasihan dengan orang-orang banyak ini, karena mereka sudah mengikutinya 3 hari lamanya. 3 hari lamanya mereka mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa sampai mereka mengikuti Tuhan Yesus? Karena mereka rindu akan firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitakan firman kepada orang-orang dan mereka mendengar. Mereka terus mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi di ayat 32 yang pertama, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus merasa kasihan karena makanan dari orang-orang ini sudah habis. Makanan itu kalau kita makan makanan, kita bisa dapat kekuatan, kita dapat energi untuk melakukan aktivitas. Kalau tidak ada makanan, kita lapar, kita lemah. Jadi Tuhan Yesus merasa kasihan karena mereka sudah tidak ada makanan lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya, ada makanan tidak untuk kita kasih orang banyak ini? Jadi murid-muridnya juga berkata, mana mungkin di tempat seperti ini kita dapat makanan, orang begitu banyak. Jadi Tuhan Yesus bertanya lagi, ada apa? Oh, ternyata ada roti dan juga ikan. Kenapa?
Karena kalau Tuhan Yesus menyuruh orang-orang ini pulang, di jalan pasti mereka akan pingsan. Karena apa? Mereka sudah tidak ada energi, tenaga lagi untuk berjalan pulang ke rumah mereka, tempat tinggal mereka. Kita tahu bahwa pada zaman itu, ya, zaman Tuhan Yesus itu tidak ada motor, tidak ada mobil, ya, jadi mereka harus berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Tentu saja kalau kita berjalan kaki membutuhkan energi yang sangat banyak. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus merasa kasihan. Ya. Namun ada satu hal yang sangat menarik di sini, ya, adik-adik sekalian. Yang menarik di sini bahwa meskipun orang-orang banyak ini makanannya sudah habis, mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka sangat rindu untuk mendengar firman yang disampaikan, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka rela membayar harga, ya, berkorban, kena panas, tahan lapar, asalkan mendengar firman Tuhan. Jadi orang-orang ini rela membayar harga. Mereka panas-panasan, ya. Mereka tahan lapar. Kalau mungkin kita dikasih kesempatan pergi ke gereja, kemudian mendengar firman Tuhan dalam keadaan lapar, mungkin kita bisa pulang, kemudian kita makan. Tetapi orang-orang ini tidak. Mereka tetap teguh. Mereka tetap menahan lapar dan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang kita pelajari di sini? Jika kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita harus bayar harga. Kita harus bayar harga. Bayar harga itu maksudnya apa? Ya, kita meluangkan waktu kita. Waktu kita berikan untuk Tuhan. Ya, kemudian menahan rasa lapar seperti orang-orang yang ada di firman Tuhan yang tadi kita baca. Kena panas, ya, dibenci sama orang-orang. Itu kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu ya tidak gampang. Kita harus berkorban, kita harus menyerahkan semua yang kita miliki. Tidak enak, tetapi Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan selalu menyertai kita. Contohnya di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ini. Saat orang-orang sudah mulai lapar, ya Tuhan Yesus kasih makan. Artinya di sini Tuhan tetap melindungi. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Jadi jangan setelah kita mengikut Tuhan Yesus, kemudian kita sudah dengar firman, kita sudah tahu kebenaran, tapi kita masih jadi manusia yang lama. Manusia yang masih hidup di dalam dosa. Artinya suka mencuri, suka menipu, ya? Kemudian suka berbohong. Itu adalah manusia lama. Kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, kita jadi manusia yang baru. Kita menjadi berkat untuk sesama kita. Ya, jadi seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang mau kakak berikan untuk kita sama-sama baca di dalam Roma 12. Ya, Roma 12 masih dalam perjanjian baru. Roma 12 Kisah Rasul, kemudian Roma 12 ayatnya yang kedua. Bunyinya seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kalau sudah jadi manusia baru, ya seperti itu, bisa membedakan mana kehendak dari Tuhan dan mana yang dunia mau. Jadi
Jadi seperti itu. Kalau kita sudah jadi anak-anak Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita dengar-dengaran, ya. Kalau orang tua suruh kita dengar, kalau orang tua bicara kita tidak melawan-melawan. Jadi seperti itu. Nah, kakak percaya bahwa anak-anak, adik-adik sekalian, semua sudah kenal Tuhan Yesus dan semua pasti menjadi anak-anak Tuhan. Jadi seperti itu firman Tuhan kita hari ini. Nah, ayat hafalan kita dalam Roma 12 ayat 2 yang tadi kita sudah baca, yang kakak sudah sampaikan. Roma 12 ayat 2 bunyinya, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Ingat ayat hafalannya Roma 12 ayat 2. Oke, itu saja firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Waktu kedepannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami sudah menjadi manusia yang baru. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa kami yang lama. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, sepertinya kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak Joyce berharap tidak hanya kalian mendengarkan cerita firman Tuhan saja nih. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tetapi Kakak Joyce berharap sekali biarkanlah masuk ke dalam hati kalian menjadi tumbuh, menjadi kembang, sehingga kalian mampu mengembangkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Biarkanlah firman Tuhan yang Kak Yesus bawa menjadi berkat untuk kita semua. Nah, kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Kita akan menyanyi lagu "Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu". Tahu kan semuanya? Kita menyanyi lagu itu, kemudian kita akan berdoa penutup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada
Tuhan adakan syukur bagimu, oh, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya dengan sopan, dengan santun menghadap Tuhan. Kita mau doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah mengikuti ibadah hari Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Justus. Biarkanlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, kami terus mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang sudah kami bawakan. Tuhan berkati kami selalu dalam pertumbuhan kami, agar kami selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kakak Joyce mengucapkan selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, Mama